Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi-informasi terupdate tentang perpolitikan hari ini. Dan tanpa perlu banyak untuk berbahasa basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Bukan makan gizi gratis, yang dimana satu anak makan siang dan satu keluarga kelaparan. Dan ini adalah bentuk yang nyatanya akan kami lakukan dan kami lanjutkan untuk satu hal, turun ke jalan. Ciri-ciri mahasiswa yang otaknya isinya uang 40.000. Mahasiswa seharusnya demo sahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Ya, bukannya malah untuk pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis. Ini memang otaknya memang otak 40.000 teman-teman ya. Lantas dia mengatakan argumennya adalah anak satu diberi makan dan anak yang lain kelaparan. Lantas kalau nggak mulai untuk memberi makan anak-anak, kapan lagi? Berarti Anda menginginkan bahwa semua anak Indonesia kelaparan saja. Itu otaknya benar-benar botol teman-teman. Otak uang 40.000 mahasiswa ini ya. Argumen macam apa itu? Coba kita dengar sekali lagi ya. Bukan makan gizi gratis, yang dimana satu anak makan siang dan satu keluarga kelaparan. Satu anak makan siang, satu keluarga kelaparan. Itu argumen para mereka yang orang tuanya terkepotong efisiensi anggaran. Ya, berarti satu anak makan siang, satu keluarga kelaparan. Kalau pemerintah nggak beri makan satu anak untuk makan siang, berarti nggak usah beri makan semuanya kelaparan. Ini, aduh, sudahlah, mahasiswa. Breaking news. Demo turunkan Prabowo Gibran, macetkan jalan. Nah, ini lagi ya. Udah benar-benar ditunggangi. Demo mau turunkan presiden dan wakil presiden yang terpilih sah, dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Ini ditunggangi. Betul dong teman-teman ya. Itu spanduknya, tuntutannya turunkan Prabowo Gibran. Ini kelompok 16% ini teman-teman. Aduh, ya. Sekarang usai mereka mau memberhentikan efisiensi anggaran, mau memberhentikan makanan bergizi gratis buat anak-anak Indonesia, ya, nggak digubris pemerintah, mereka justru mau turunkan Prabowo Gibran. Kalian nanti ditegur sama pendukung Oke Gas Pak Prabowo, baru kalian tahu rasa. Ya, mereka mau menurunkan Prabowo dan Gibran yang dipilih ratusan juta rakyat Indonesia, sebagian besar ya. Berisik sekali memang. Jengkel teman-teman. Aduh, parah. Bagusan kalian yang kebakar gitu. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna? Sekarang kita balas ya. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya dipakai untuk demo 40.000? Banyak baca buku. Apa guna sekolah tinggi-tinggi tapi akhlak adabnya mati? Itu buat karya kalian ya. Kalau mulut kau bungkam melulu. Kawan-kawan, lantangkan suara kalian. Ini yang disebut emak-emak kemarin ya. Aduh, apa guna punya ilmu tinggi, ujung-ujungnya pakai rompi orange, kasihan dulu, kata netizen ya. Apa guna punya ilmu tinggi, ujungnya pakai rompi orange. Ya, ada juga netizen yang memberikan komentar, apa guna punya ilmu tinggi kalau tidak berbudi pekerti, budi pekerti dulu baru ilmu. Nah, udah ketangkap, nangis kau ya. Aku puas sekali. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Kalian puas nggak teman-teman? Aduh. Kepalkan tangan kiri kalian ke atas dan nyatakan
ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di masyarakat. Hidup mahasiswa! Mahasiswa. Mahasiswa! Kasihan adik-adik mungkin yang nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Dicuci tuh otaknya sama mahasiswa tadi. Mereka yang berkorban, mereka yang turun, tapi dia yang terima duitnya. Patung penyu seharga 15 miliar hancur. Ternyata terbuat dari kardus. Tuh lihat cowok dengan budget 15 miliar lebih. Kerangkanya pakai bambu, lapisannya pakai kardus. Alias full kardus. Gila, 15 miliar seperti Yang gue heran, ini ya. ini pas pembangunannya nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mantau emang. Ya baik dari ormas, LSM, atau minimal masyarakat setempat. Setahu saya, proyek sekecil apapun yang minimal ada papan nama proyeknya. Anggarannya tercatat. Apalagi ini kan memakan anggaran 15 miliar. 15 miliar untuk Dan itu penyu. dikerjakan di ruang Monumen terbuka. penyu dari kardus. Semua bisa melihat proses pengerjaannya. Gak ujung-ujung set jadi proyeknya 15. Kalau seperti ini mahasiswa tutup mata ya. Para mahasiswa tutup mata kalau soal hal-hal seperti ini. Ini yang kalian perjuangkan, hai para mahasiswa. Kalian perjuangkan itu untuk Pak Prabowo, pemerintah menarik kembali untuk efisiensi anggaran kepada mereka-mereka yang mempergunakan hal-hal tersebut untuk mencuri dengan cara seperti itu. Kalian pikir enggak? Mereka membuat program ya. Programnya itu benar-benar ngaco. Mereka membuat atau mau mengadakan pengadaan penyu. Dananya nggak tanggung-tanggung, 15 miliar. Mungkin kalau hitung-hitung itu nggak sampai 1 juta teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya. Taruhlah dengan jasa senimannya itu palinglah 2 juta lebih. Lantas 15 miliar, 14 miliar lebih banyak itu kemana? Ya, itulah jadi pertanyaan. Itu yang dinamakan pemangkasan efisiensi anggaran yang tidak perlu. Anggaran siluman, teman-teman. Jadi, mereka ketika mempunyai kuasa, bagaimana cara agar supaya melakukan korupsi, melakukan mencuri di negeri ini agar supaya itu legal. Dengan cara itulah mereka membuat sebuah program, membuat sebuah pengadaan-pengadaan dengan alasan memperindah kota, dengan alasan membangun kota, tapi itu jadi kesempatan untuk mereka mencuri di situ, teman-teman. Ya. Bayangkan penyu dari kardus, berapa itu dibanding dengan 15 miliar? Hei mahasiswa, kalian diam aja soal ini. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk memberantas hal-hal yang seperti ini. Keadaan yang kacau di negeri ini karena pemikiran mahasiswa yang hanya ditunggangi oleh beberapa oknum saja ya. Berhentilah pemerintah melakukan gimmick-gimmick seolah kalian pahlawan. Kalian adalah pelaku terhadap kebijakan yang kalian keluarkan tidak pro terhadap rakyat. Belajar ngomong dulu kau. Tadi disampaikan, inilah kepedulian Prabowo Gibran, inilah kepedulian, inilah evaluasi terhadap di ranah pendidikan, makanya diganti. Saya dapat ini juga calon-calon pengangguran masa depan ini, teman-teman. Yang bersangkutan tuh mengundurkan diri gitu. Jadi berhentilah gimmick-gimmick seolah kalian pahlawan, kalian tuh pelaku. Kemudian yang terkait Aduh, Unair ya. Ini kampus yang mata kuliahnya itu demo. Mata kuliahnya itu menjelekan pemerintah. Kalian kritik-kritik saja untuk membangun pemerintah. Kalian kawal setiap program dan kebijakan. Kalian kawal apa yang efisien dari program ini. Kemudian kalau nggak ada yang efisien, manfaatnya nggak ada, ya kalian kritik. Tapi hari ini apapun yang dilakukan pemerintah, kalian sudah salah di mata kalian. Tapi karena itu, kalian kan hanya sebagai alat saja. Ya, calon pengangguran masa depan. Sudah terlihat dari sekarang. Bagaimana pendapat kalian teman-teman semua? Ini benar-benar ngaco. Kalian itu miris sekali. Penyu dibuat dari kardus. Yang di tempat saya itu kardus saya beri cuma-cuma. Kalau misalnya ada kardus bekas, saya beri cuma-cuma kepada orang. Tak perlu dibayar mungkin. Mungkin hanya dibayar untuk pengrajinnya saja. Bayangkan. Pengadaan program seperti itu, mereka adakan dana dicucurkan 15 miliar. Bukan main. Itu beri ke saya itu 10 juta saya buat lebih bagus dari itu. Mungkin dari semen, dari pasir, pokoknya dari beton bahannya.
Ya, saya buat seperti itu bisa kalau 10 juta. Ya, anggaran 3 juta untuk material, kemudian sisanya untuk bayar tukang pengrajin ya. Ini 15 miliar dari kardus. Come on, itu yang dimaksud dengan efisiensi anggaran. Memangkas program-program atau pengadaan sesuatu yang benar-benar useless, tidak berguna. Kalian lihat, diterpa ombak sedikit langsung terobek semuanya. Bagaimana? Ini yang dimaksud teman-teman. Silahkan tulis pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai dulu, see you on the next video guys, and God bless.